Salam Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan. Kita kembali bertemu dalam merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita tenangkan hati dan pikiran. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dibaca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Begini firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Kembali saya menyapa saudara-saudari dalam Tuhan. Salam. Adapun tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara dalam Kristus, manusia memang lebih suka yang nyata-nyata, yang langsung dilihat mata, daripada yang tidak kelihatan. Misalnya, lebih suka harta dunia daripada harta rohani. Karena harta dunia itu langsung bisa diraba, dipegang, dan dapat dilihat. Sedangkan harta rohani itu tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Itulah sebabnya manusia tidak mau menderita, tidak kuat pada tekanan, putus asa karena kekurangan. Terlebih-lebih karena manusia lebih fokus pada kehidupan jasmani, kepuasan tubuh, kehidupan duniawi. Apalagi kalau manusia menganggap kehidupan itu, fokus inti kehidupan itu jika telah memiliki segalanya. Memiliki uang banyak, harta melimpah, tidak kekurangan. Kalau soal kebutuhan selalu melimpah. Manusia tidak mau menderita dalam kehidupannya. Karena menganggap dan fokus kehidupan itu adalah kehidupan duniawi, kehidupan di tubuh ini. Sehingga manusia lebih mengutamakan kehidupan tubuh, memuaskan tubuh, yang langsung dirasakan, yang langsung dilihat, daripada kebutuhan yang belum kelihatan. Berbanding terbalik dengan pernyataan Paulus yang kita baca dari firman Tuhan, yang katanya sekalipun tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu di ayat yang pertama. Menurut pandangan Paulus, kediaman di bumi ini adalah tubuh. Sekalipun itu dibongkar, sekalipun itu menderita, ada harapannya yang pasti, yaitu tempat kediaman di sorga, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Paulus mengatakan pada ayat yang ke-6, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Mereka selalu sabar, Paulus selalu tabah. Walaupun dalam tubuhnya ia menderita, di dunia ini ia mengalami tekanan. Paulus sendiri sadar selama masih dalam tubuh, ia memang jauh dari Tuhan. Ia tidak bisa melihat Tuhan langsung. Kenapa Paulus begitu tabah? Karena tujuan hidupnya adalah kehidupan di sorga. Ia menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di dalam Tuhan.
Sekalipun selama ia hidup di dalam tubuh, ia tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi ia tetap percaya. Oleh karena tujuan hidupnya adalah sorga, sehingga ia tidak takut menderita di dalam tubuhnya di dunia ini. Kita tahu Paulus adalah Rasul Kristus, hamba yang bekerja untuk Tuhan, melayani untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus, memberitakan kabar baik, kabar Yesus, kabar kehidupan. Dan di dalam pelayanannya ada begitu banyak tantangan dan penderitaan yang ia alami. Kadang ia ditolak, sering difitnah, dilempar batu, dianiaya. Sering ia alami. Penderitaannya dan perjuangannya dalam pelayanan untuk menjangkau setiap orang. Ia berjalan dari desa ke desa, dari desa ke kota, kadang jalan kaki, kadang melewati laut, melewati sungai dengan perahu. Dan semua itu membuatnya lelah. Ditambah lagi ada penyakit di dalam tubuhnya, dan juga usianya yang sudah mulai lanjut, yang seharusnya kekuatannya sudah mulai melemah. Tetapi semangat pelayanannya tidak pernah pudar, tidak pernah kendor, karena ia yakin ada sorga tersedia baginya. Itulah sebabnya ia selalu tabah sekalipun ia mengalami penderitaan, tantangan, penganiayaan. Itulah sebabnya ia katakan sekalipun tempat kediaman di bumi ini dibongkar, hancur, tidak apa-apa, karena telah tersedia tempat sorgawi yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang dibuat langsung oleh Allah. Ia tetap melakukan yang terbaik. Ia tetap menjalani aktivitasnya. Ia tetap melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ia sadar dan tahu, suatu saat semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus, saat ini mari kita merenungkan juga kehidupan kita. Kita fokus hidup yang mana? Hidup yang kelihatan atau yang belum kelihatan? Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan kita supaya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Selama hidup dalam tubuh ini memang kita tidak melihat Tuhan langsung, tetapi kita mengenalnya lewat firman-Nya. Setiap hari, setiap saat kita merenungkan firman-Nya. Dari firman-Nya lah kita bisa menjadikan dasar untuk tetap percaya kepadanya, untuk mengenalnya lebih baik, lebih dekat. Percayalah kepadanya sekalipun belum melihat. Saudara-saudara harus fokus pada mengejar kediaman, tempat kediaman di sorga. Tujuan utama kehidupan adalah sorga. Kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itu tujuan utama. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan kekal, kehidupan yang sesungguhnya itu, sekalipun menderita, sekalipun lelah, sekalipun banyak tantangan, bahkan tubuh ini hancur, jangan putus asa. Karena setelah melewati tantangan dan penderitaan tersebut, ada sukacita yang luar biasa sedang menanti, yaitu kehidupan yang kekal, sorga yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jangan harus dilihat oleh mata baru percaya. Jangan harus meminta Tuhan menunjukkan dirinya dulu. Jangan meminta Yesus harus memperlihatkan dirinya dulu, baru percaya. Sekali lagi saya mau katakan, kita telah mengenal dan melihat Allah itu melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya lah percayalah kepadanya.
sekalipun tidak dilihat oleh mata jasmani. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b, Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekalipun kita tidak melihat Allah secara mata jasmani, tetapi kalau kita tetap percaya, maka itulah yang berbahagia. Sebagai bukti percaya kepadanya, yaitu lakukanlah kehendaknya. Lakukanlah firman-Nya yang ditunjukkan pada perbuatan yang berkenan kepadanya. Walaupun demi mendapatkan kehidupan yang kekal tersebut harus mengalami penderitaan, jangan pernah takut. Karena penderitaan tersebut akan menghasilkan sukacita yang luar biasa. Seperti sebuah ilustrasi berikut ini. Ada seorang laki-laki yang hobi makan durian. Karena dia hobi makan durian, maka ia harus mencari durian ke pohonnya. Sehingga tiap malam ia harus keluar rumah untuk mencari durian. Sebenarnya laki-laki ini takut gelap. Kalau bukan musim durian, ia tidak berani keluar karena ia takut gelap. Bahkan bisa dikatakan ia sangat fobia kegelapan. Tetapi karena tujuannya mencari dan makan durian, ia tidak peduli. Ia tidak peduli ketakutannya, ia tidak peduli fobianya. Ia terus melewati tantangan itu. Pada perjalanannya sampai ke pohon durian, ia ketemu ular. Karena ia lewat hutan-hutan, rerumputan. Tetapi ia tidak takut. Karena fokus utamanya bukan karena jalan biasa, bukan ular itu. Tetapi fokus utamanya adalah mendapatkan durian. Jadi sekalipun ada ular di kakinya, ia tidak takut dan tidak peduli. Sekalipun itu akan mengancam nyawanya. Demi mendapatkan durian, kadang ia melewati lembah, melewati sungai. Yang seharusnya ia lelah. Tetapi ia tidak peduli kelelahannya itu. Ia tidak takut lewat lembah, lewat sungai, demi mendapatkan durian. Dan setelah ia sampai pada pohon durian, ia mencari durian sekeliling pohonnya. Durian yang jatuh. Dan kadang ia mendengar ada suara-suara yang tidak kelihatan di situ. Mungkin suara kuntilanak misalnya, yang juga suka mencium wanginya durian. Tetapi laki-laki ini tidak peduli. Ia tidak takut pada suara-suara itu. Karena ia fokus mendapatkan durian. Dan setelah ia mendapatkan durian, ia kumpulkan. Lalu ia masukkan ke dalam karung. Dan ia bawa dengan penuh sukacita karena hobinya sudah tercapai. Ia kembali ke rumah. Sampai ke rumah ia menikmati durian tersebut. Dan ia penuh semangat, gembira sekali dan sukacita. Karena ia telah melewati tantangan. Dan kemudian ia telah mendapatkan keinginannya. Seperti ilustrasi yang ceritakan ini, saudara-saudaraku, kalau fokus kehidupan kita adalah surga, hidup kekal di dalam Tuhan, maka sekalipun menderita mendapatkannya. Sekalipun dalam hidup ini kadang dianiaya, banyak tantangan. Kalau berhasil melewati tantangan itu, akan mencapai pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Disitulah terjadi sorak-sorak sukacita yang luar biasa. Sehingga kita tidak mengingat lagi penderitaan itu. Kita tidak mengingat lagi tantangan itu yang pernah terjadi. Setelah sampai pada kehidupan yang kekal itu, sukacitalah yang selalu terjadi. Itulah hidup surga. Firman Tuhan juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Jangan ragu soal kebutuhan. Jangan ragu soal kepuasan tubuh. Kalau mengutamakan kerajaan sorga, fokus utama adalah mencari kerajaan sorga yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dipegang. Maka Tuhan akan menambahkan kehidupan yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, dan bisa dipegang. Yaitu harta dunia, kepuasan tubuh, kehidupan jasmani juga dicukupkan oleh Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Hiduplah kepadanya karena percaya, bukan karena melihat. Kita berdoa. Mulai saat ini Tuhan, kami mengimani dan percaya kepadamu. Sekalipun kami belum melihat Engkau, kami masih belum melihat kerajaan sorga yang Kau sediakan bagi kami. Dari firman-Mu kami melihat dan mengenal bahwa itu adalah tempat sukacita. Sekalipun kami menderita, menjalani hidup kami dalam tubuh ini untuk mendapatkan kerajaan sorga itu, firman-Mu mengatakan kepada kami agar kami tetap setia kepadamu. Kami tidak takut pada penderitaan, karena Tuhan menyediakan sukacita yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.